Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Saya mengajak kita mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah kita. Namun sebelumnya saya minta semua HP bisa dinonaktifkan supaya tidak mengganggu ibadah selama kita ibadah berjalan. Mari kita mengambil waktu teduh, kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita untuk memasuki ibadah hari ini. Kita akan disapa oleh Tuhan, berjumpa pribadi dengan Tuhan. Waktu teduh dimulai. Mari kita mengagungkan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan oleh pertolongan Roh Kudus menyertai ibadah kita di minggu pagi hari ini. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Anak-anak akan memuji Tuhan dan kita akan doakan bersama-sama. Berkarya
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyelamatkan anak-anak kami, dan mereka hari ini akan beribadah bersama-sama. Berkati mereka supaya mereka bisa memuji Tuhan, bersukacita, dan memuji dan mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan mereka. Dan setiap hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, setiap guru-guru yang mendampingi, Tuhan juga berkati, supaya hari ini mereka pulang dengan sukacita dan terus boleh mengasihi Tuhan dan sesama mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelan-pelan adik-adik. Selamat beribadah. Mari kita akan bersama-sama mengambil waktu untuk merenungkan, berdiam diri untuk mengaku dosa, mengaku kegagalan kita, mengaku keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Kita datang dengan rendah hati dan mohon anugerah Tuhan untuk bisa mengampuni dosa-dosa kita. Saya minta kita semua mempersiapkan hati kita dengan satu pujian, sebenarnya aku tak layak. Sebenarnya ku tak layak, namun puji darah-Mu dan Engkau memanggil daku ya domba Allahku. Dan yang kedua, kini ku datang padamu. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu sasuku ya domba Allahku. Silakan Bapak Ibu bisa mengambil waktu untuk mengakui dosa, kegagalan Bapak Ibu dalam satu minggu di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mengakui setiap dosa dan kegagalan kami di hadapan Tuhan. Tuhan sudah melihat dan mendengar setiap pengakuan kami. Biarlah hati kami hancur ya Tuhan di hadapan Tuhan. Dan kami tahu bahwa Tuhan, ketika kami mengakui dosa kami, Engkau akan mengampuni kami dan memulihkan hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, bersyukur pengampunan Tuhan, bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang sudah mati dan bangkit buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa supaya kami, orang-orang anak Tuhan, orang Kristen, hidup kami persembahkan untuk Tuhan. Kami akan memuliakan Tuhan mulai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita dengarkan berita anugerah, berita pengampunan dosa di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1:9 firman Tuhan berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya mengundang Bapak Ibu bisa berdiri. Kita akan membaca petunjuk hidup baru bersama-sama. 2 Korintus pasal 5 ayat 17.
2 Korintus 5:17 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Bapak Ibu bisa salaman kiri kanan sebelum kita duduk kembali. Kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan. Ya silahkan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Allah. Shalom. Shalom. Ya puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita berikan pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sanjung Dia, kita tinggikan Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari sembah Dia, agungkan Dia. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari dengan segenap hati ku sanjung Engkau. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu,
lembut katakan, Yesus, Yesus. Namamu Tuhan yang memikat hati kami. Dan nama itulah yang membuat kami menjadi orang yang benar. Nama Yesus yang telah memberikan kemenangan dan anugerah keselamatan bagi kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Haleluya. Amin. Kasih tos kanan kiri kita. Iya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua yang hadir di tempat ini pagi ini rindu untuk memuji Tuhan. Amin. Satu hal yang kita minta ada bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, ya Yesus. Bersama-sama katakan. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya. Oh, oh, terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal, oh, oh, Ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya. Engkaulah yang kami percaya Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Katakan, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, membuatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya Yesus. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk dalam damai sejahtera Allah. Kita akan mendengarkan Mazmur yang akan dibacakan. Ya, Saudari Adra.
Pembacaan Mazmur pada hari ini terdapat pada Mazmur 78 ayat 1 sampai 11. Allah penyayang dan umat yang durhaka. Nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Arahkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut menyampaikan amsal. Aku mau mengisahkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui, yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Tidak akan kami sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi akan kami ceritakan kepada generasi yang kemudian. Karya-karya Tuhan yang mazmur dan kekuatannya, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ketetapan dikeluarkannya di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkan kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh generasi yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, generasi pendurhaka dan pemberontak, generasi yang tidak tetap hatinya dan jiwanya tidak setia pada Allah. Bani Efraim, pemanah-pemanah yang bersenjata lengkap, berbalik pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut Tauratnya. Mereka melupakan karya-karya dan perbuatannya yang ajaib, yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Amin. Bapak Ibu, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur oleh karena kasih-Nya. Kita yang hina, kita yang hancur, Tuhan cari, Tuhan tidak lupakan, Tuhan terima kita apa adanya, dan Tuhan memulihkan. Kau pandang hina jiwa yang hancur, hati yang patah. Kau terimaku apa adanya, kau pulihkan hidupku. Takkan kau biarkan ku menjauh darimu ya Tuhan. Kau mencariku, kau temukanku, memulihkan hidupku. Kau balut hatiku yang terluka, kau menghibur jiwaku yang gundah. Semua bulu yang terkulai tak kau putuskan, karena setiamu Tuhan, kau mencariku saat ku hilang. Ku tersesat dan kau bawa pulang, sebab sungguh yang telah pudar tak kau padamkan. Kasih setiamu memulihkan. Haleluya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan.
memandang kami begitu berharga. Takkan kau biarkan ku menjauh darimu ya Tuhan. Kau mencariku, kau temukanku, memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita renungkan puji-pujian ini. Betapa besar kasih Tuhan dilimpahkan kepada kita. Dia membalut hati kita yang terluka. Kau balut hatiku yang terluka. Kau menghibur jiwaku yang gundah. Sabunmu yang terkulai tak kau putuskan. Karena setiamu Tuhan, kau mencariku saat ku hilang. Ku tersesat dan kau bawa pulang. Sebab sumber yang telah pudar tak kau padamkan. Kasih setiamu memulihkan. Mari Bapak Ibu berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau balut hatiku yang terluka. Kau menghibur jiwaku yang gundah. Sebab bulu yang terkulai tak kau putuskan. Karena setiamu Tuhan, kau mencariku saat ku hilang. Ku tersesat dan kau bawa pulang. Sebab sumber yang telah pudar tak kau padamkan. Kasih setiamu memulihkan. Sebab sumbu yang telah pudar tak kau padamkan. Kasih setiamu memulihkan. Tuhan, seperti pujian yang telah kami naikkan dari awal ya Tuhan, kami rindu mencari Engkau dan pada saat ini kami rindu membaca firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, dan setiap kami yang akan mendengarkan, kiranya Engkau tolong kami. Kiranya kuasa Roh Kudus turun atas kami, sehingga kami bisa mengerti dan senantiasa didorong untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bapak Ibu silakan duduk.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya senang sekali bisa berjumpa beribadah dengan Ibu Bapak pada pagi ini. Beberapa tahun silam saya ingat kita pernah ibadah bersama dan saya kembali mengingat-ingat waktu-waktu itu. Itu sebelum pandemi dan bahkan jauh sebelum pandemi saya pikir. Jadi saya senang Tuhan bisa memperjumpakan kita Bapak Ibu dan terima kasih untuk hamba Tuhan, teman-teman pengurus majelis yang memberikan kesempatan supaya kita bisa berjumpa bersama untuk menggumulkan firman Tuhan bersama. Teks yang akan kita baca Bapak Ibu itu masih dalam rangkaian Paskah saya pikir. Teks terkenal dan kita nanti akan lihat sebenarnya kadang-kadang membaca teks terkenal itu ada hal menarik yang bisa kita perhatikan. Kita akan bacakan, saya sudah siapkan slide Bapak Ibu. Untuk yang pembacaan ini bisa tim multimedia bantu saya ya, yang khusus bacaannya aja nanti saya akan operasikan. Saya akan bacakan ayat 13 Bapak Ibu dari Lukas 24. Bapak Ibu bisa responi ayat 14 demikian sampai ayat 35. Kita bisa perhatikan di depan kalau Bapak Ibu ingin lihat di Alkitab masing-masing juga baik, tapi ini terjemahan TB2 Bapak Ibu ya, jadi mungkin semua bisa lihat di sini saja biar sama bacaan kita. Lukas 24, 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah desa bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami." Ayat ke-21, padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. 35 bersama-sama.
Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, kiranya diberkati setiap kita yang membacanya dan merenungkannya serta melakukannya. Bapak Ibu, teks yang kita baca saya pikir teks yang terkenal. Minimal Bapak Ibu 1 tahun sekali ya. Menjelang Paskah biasanya teks ini atau khotbah tentang ini dibawakan kembali. Tetapi Bapak Ibu saya ingin katakan juga, semakin hari membaca teks ini kadang-kadang teks ini bukannya tambah jelas Bapak Ibu ya. Ini enigmatik, maksudnya tambah membingungkan, tambah penuh teka-teki teks ini. Kita kadang bisa mendapatkan informasi terus kita cari-cari informasinya Bapak Ibu. Seperti 11 kilo begitu kan ya, 7 mil. Itu seberapa jauhnya, seberapa capeknya. Kita bisa berimajinasi, bisa mengukur-ngukur. Tetapi Bapak Ibu kalau kita mau jujur, betul nggak Bapak Ibu? Semakin dibaca semakin bingung teks ini. Contoh Bapak Ibu ya, apa tujuannya 2 orang ini ke Emmaus begitu kan? Kita bisa berpikir-pikir, oh iya mungkin itu masa Paskah. Mereka pulang ke rumahnya setelah berkumpul ke Yerusalem. Bisa kita berpikir begitu Bapak Ibu. Tapi kita nggak tahu. Nggak tahu betulan, kita nggak tahu apakah itu atau enggak Bapak Ibu. Itu cuma pikiran para ahli bisa berdebat sana sini, tetapi kita nggak tahu. Kita tidak tahu siapa kedua orang itu Bapak Ibu. Iya kan? Oke, kita tahu namanya Kleopas. Tapi Kleopas ini siapa Bapak Ibu? Itu kita nggak tahu siapa. Bapak Ibu tahu Bapak gereja itu abad ke-3, ke-4 namanya Eusebius Bapak Ibu. Dia ngomong Kleopas ini jangan-jangan itu pamannya Tuhan Yesus. Jadi dia adalah suami dari saudara Maria Ibu Yesus. Mungkin, tapi kan nggak tahu Bapak Ibu. Iya atau enggak ini Kleopas ini dia kan? Ya nggak tahu. Apalagi yang namanya nggak ditulis Bapak Ibu. Ini juga membingungkan, ada Bapak gereja Bapak Ibu ya dari Alexandria mula-mula itu mikir, jangan-jangan 2 orang itu, satu yang namanya nggak ditulis itu, namanya Simon. Siapa itu Simon? Pokoknya murid Yesus dari yang 70 orang itu. Tapi entah siapa Bapak Ibu. Jadi semakin kita membaca, semakin kita nggak ngerti. Ini bagian ini apa? Banyak misteri, banyak teka-tekinya Bapak Ibu. Kalau kita tanya bahkan ceritanya sendiri itu cukup membingungkan. Bapak Ibu bayangkan ya kita berjalan, katakan jalan itu ramai pun begitu kan. Muncul satu orang ngobrol, kita nggak kenal siapa itu. Makan bersama, setelah kita kenal hilang. Oh, ini cerita membingungkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu seperti kalau kita nonton televisi, kita baca novel Bapak Ibu. Setelah kita, oh iya ya ini ceritanya kira-kira mau ke sini, hilang. Kosong bukunya, TV-nya mati. Oh, apa ini Bapak Ibu? Bingung nggak? Tuhan Yesus menghilang tuh nggak ada sepatah kata Bapak Ibu. Alkitab cuma menuliskan ketika mereka itu mengenali dia hilang. Wah, ini Tuhan Yesus humornya tinggi juga Bapak Ibu ya. Orang nggak kenal didatangi, orang udah kenal dia hilang. Oh apa maunya Bapak Ibu? Ini semakin kita baca semakin kita nggak mengerti Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu ya, bukan tugas kita memang untuk mencari tahu itu. Tuhan ingin kita merenungkan itu apa adanya begini jangan-jangan Bapak Ibu. Di tengah kebingungan, ketidakmengertian, Tuhan ingin kita bercermin dari teks semacam ini. Melalui banyak hal yang kita justru semakin cari, semakin nggak jelas, Tuhan ingin berbicara sesuatu Bapak Ibu. Dan ini yang ingin saya ajak kita sama-sama pikirkan Bapak Ibu, di bawah tema yang teman-teman hamba Tuhan sudah pikirkan dengan sangat baik. Yaitu dari kekecewaan menuju ke pemulihan Bapak Ibu. Tapi di tengah-tengahnya sisipkan Bapak Ibu. Kecewa, pulih. Di tengah-tengahnya ada terjadi sesuatu Bapak Ibu. Yaitu perjumpaan. Nah itu yang akan kita lihat 3 pokok itu Bapak Ibu. Kekecewaan yang juga mungkin adalah dimensi universal manusia. Semua bisa kecewa. Siapapun itu Bapak Ibu. Perjumpaan dengan Tuhan serta pemulihan. Yang pertama Bapak Ibu. Teks ini memberikan informasi Bapak Ibu. Kalau kita pakai bahasa kecewa, kira-kira kekecewaan mereka itu berkaitan erat Bapak Ibu dengan situasi mereka saat itu. Teks yang kita baca memberitahukan bahwa mereka berpikir 2 orang murid ini Bapak Ibu dijelaskan di ayat 21. Kami dahulu mengharapkan dia adalah Mesias yang akan membebaskan ini. Kalau bahasa populer hari ini Bapak Ibu anak-anak muda sering bilang apa kalau di TikTok, di Instagram Bapak Ibu ya. Ada konten-konten yang realita versus apa
ekspektasi gitu kan. Ekspektasinya A, realitanya ini. Ini kira-kira mirip begitu Bapak Ibu. Para murid ekspektasinya apa, jadinya apa Bapak Ibu. Dan ini mewakili ekspektasinya orang Yahudi Bapak Ibu, kebanyakan. Bahwa akan ada seorang Mesias datang membebaskan mereka. Tapi saya pikir Bapak Ibu, kerap kali kalau kita baca teks ini, kita terlalu cepat menghakimi ya Bapak Ibu ya. Kita omong begini, ini murid kok mengharapkan Tuhan Yesus yang membebaskan secara cara militer atau apapun itu Bapak Ibu. Seolah-olah pengharapan mereka itu keliru Bapak Ibu. Padahal Bapak Ibu tahu enggak, itu ada di kitab suci. Itu ada dalam perenungan mereka Bapak Ibu. Itu ada di dalam pengenalan mereka akan Allah yang menyatakan diri Bapak Ibu. Teks-teks Yahudi di abad itu, perenungan-perenungan di abad itu ya begitu Bapak Ibu. Jadi ini kekecewaan yang memang berdasar Bapak Ibu. Kekecewaan yang memang punya akarnya di dalam kitab suci. Mereka mengharapkan Tuhan membebaskan, itu membuat mereka itu gelisah Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ingin saya katakan, ada seorang peneliti Bapak Ibu ya, mencoba meneliti kisah ini, rupanya kisah ini semacam ini yang punya ironis begini, itu umum di dunia kuno Bapak Ibu. Kita bisa temukan di cukup banyak tempat Bapak Ibu. Dan mungkin kalau kita hari ini membaca, mungkin itu juga kita Bapak Ibu ya. Kita jangan-jangan punya ekspektasi terhadap Tuhan ketika kita menjadi orang Kristen itu macam-macam juga Bapak Ibu. Dan kita tidak sesederhana katakan itu tidak Alkitabiah, karena Alkitab itu tidak sesederhana hitam putih kadang-kadang Bapak Ibu ya. Alkitab itu adalah cerminan untuk kita merefleksikan kehidupan dan kadang-kadang nggak hitam putih Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu ya, berapa kali orang merasa kecewa karena dia katakanlah sakit Bapak Ibu setelah jadi Kristen. Kemudian dia yakin Tuhan beserta dengan dia. Ada kitab sucinya Bapak Ibu ya. Apa kitab sucinya? Perjanjian Lama katakan, harta kekayaan di tangan kanan, kesehatan di tangan kiri. Kita bisa temukan itu Bapak Ibu. Iya kan? Dan kekecewaan itu punya dasar. Orang percaya Tuhan bangkrut Bapak Ibu habis itu. Wah, apa enggak stres Bapak Ibu? Kita bisa cek ayatnya, Tuhan akan menyertaimu Bapak Ibu. Yosua perang menang. Kenapa saya percaya Tuhan enggak menang dalam kehidupan saya Bapak Ibu? Ini pergumulan universal. Kekecewaan yang dihasilkan justru karena mereka belajar kitab suci. Kekecewaan yang muncul justru karena kita ini Kristen Bapak Ibu. Ingat cerita dua orang ini adalah cerita pengikut Tuhan Bapak Ibu ya. Ini bukan cerita orang yang gak kenal Tuhan, kemudian punya pikiran tentang Allah yang aneh-aneh Bapak Ibu. Enggak, ini adalah orang yang sudah mengikut Tuhan cukup lama dalam hidupnya. Mereka membaca kitab suci, mereka tahu. Tapi ternyata muncul itu. Jadi saya teringat ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ini lagi populer. Ada yang tahu nggak yang cukup online ya Bapak Ibu ya, cukup apa mendatangi dunia netizen. Nah, tahu nggak ini buku Bapak Ibu, novel, tapi berdasarkan kisah nyata katanya ya. Saya nggak cek juga seberapa nyata, tapi katanya. Ada yang tahu ini? Wah Bapak Ibu jemaat di sini baca Alkitab semua, yang nggak sempat baca novel, nonton TV apalagi ini semua. Kalau terjadi pengangkatan Bapak Ibu, ini paling pertama nih di sini ya. Gereja-gereja lain masih nunggu ini apa nih? Gereja GKRI udah hilang semua Bapak Ibu diangkat karena rajin. Enggak Bapak Ibu ya. Ini kisahnya begini. Mau dicek boleh, enggak juga enggak terlalu signifikan gimana. Cuma yang ingin saya katakan, tanpa kita tahu ceritanya pun Bapak Ibu, saya ingin coba kita perhatikan cover bukunya. Bapak Ibu lihat ini apa? Ada yang tahu Bapak Ibu apa? Boleh jawab Bapak Ibu ya. Salah juga enggak masuk neraka lah saya pikir ya. Jadi ada yang tahu itu apa? Ini Bapak Ibu covernya. Bukan ini penulisnya, covernya ini. Bapak Ibu pernah main itu kan ya apa? Boneka tangan itu kan, ini kan ininya. Ini boneka tangan. Nah Bapak Ibu yang menarik nih ini loh. Ini yang desain covernya ini penulis bukunya, perempuan ini kalau nggak salah ya. Kisahnya itu begini Bapak Ibu. Dia seorang percaya, dalam kasus ini Katolik Bapak Ibu ya. Percaya dalam hidupnya banyak hal terjadi Bapak Ibu kalau mau spoiler. Salah satunya adalah justru agama itu digunakan menjadi ruang untuk eksploitasi. Misalnya dia diperkosa Bapak Ibu. Justru karena dengan keyakinan agama. Dia seorang
Katolik yang taat, bagi dia hidup itu kudus macam-macam begitu. Tapi justru dia dieksploitasi dengan jalur agama, nggak apa-apa dan sebagainya itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Selain menggambarkan ini adalah boneka, dia menggambarkan ini salib Bapak Ibu ya. Justru di dalam eh, pemahaman dia tentang agama, tentang Tuhan, di situ dia menemukan eksploitasi macam-macam Bapak Ibu. Dan ini yang kita bisa temukan juga di hari-hari kita Bapak Ibu. Di gereja banyak itu juga terjadi banyak hal yang sebenarnya kita nggak bayangkan, mengerikan sekali kadang-kadang Bapak Ibu. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Dan saya bayangkan apa yang akan terjadi ketika orang yang percaya pada Tuhan, ekspektasinya tentang ibadah, ekspektasinya tentang gereja, tentang Tuhan Bapak Ibu, bertemu dengan realita semacam ini Bapak Ibu di gereja macam-macam. Kita mungkin tidak akan jauh lebih baik dari kedua orang murid itu yang kita nggak tahu siapa itu Bapak Ibu. Mereka kecewa, mereka mengeluh, mukanya muram dikatakan kitab suci. Tapi saya katakan Bapak Ibu, pergumulan yang membawa pada kekecewaan itu tidak tunggal Bapak Ibu. Ada pergumulan yang berlapis-lapis dalam hidup manusia termasuk mereka. Pergumulan berikutnya apa Bapak Ibu? Teks kitab suci dengan jelas mengatakan bahwa mereka sendiri mengungkapkan begini Bapak Ibu. Beberapa teman kami, perempuan-perempuan itu kan, pergi ke kubur dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan itu. Apa maksudnya? Mereka tidak menemukan Tuhan Yesus. Artinya pada saat itu Bapak Ibu mereka berjalan, mereka sudah dengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi masih muram. Tapi masih berusaha mengertinya Bapak Ibu, memahaminya. Kadang-kadang hidup kita begitu ya Bapak Ibu ya. Kita punya kekecewaan, kita punya persoalan, tapi ada lapisan berikutnya lagi. Kita diyakinkan Tuhan memelihara. Kita sering Bapak Ibu ya, orang sakit parah, orang bangkrut, macam-macam. Datanglah seorang pendeta misalnya atau hamba Tuhan atau teman Kristen yang lain. Tuhan mengerti kok. Tuhan tahu kok pergumulanmu, Tuhan sedang bekerja. Tapi di tengah keadaan begitu kadang-kadang gak segampang itu Bapak Ibu ya. Gak segampang, oh oke, berarti Tuhan akan menolong. Enggak. Mereka pengharapannya Tuhan Yesus akan membebaskan mereka Bapak Ibu. Tuhan Yesus mati. Datang berita dia sudah bangkit. Enggak segampang itu Bapak Ibu. Mencerna itu dalam hidupnya. Enggak segampang itu untuk langsung mengalami dalam hidup Bapak Ibu. Kita tahu cerita-cerita dalam perjanjian lama Bapak Ibu ya. Tuhan itu memberkati Yusuf misalnya. Oh kita tahu karena kita membaca kisah itu. Tetapi ketika Yusuf mengalaminya Bapak Ibu ya. Dimasukkan ke penjara, masukkan ke sumur, dijual. Mungkin akan sulit memahami bahwa Tuhan itu ada di balik semuanya ini. Nanti di ending Bapak Ibu ya, dia bilang Tuhan mungkin merencanakan ini untuk kebaikan sebuah bangsa kan. Tapi itu waktu nanti. Waktu itu dialami gak segampang itu Bapak Ibu. Memahami Tuhan bekerja di latar belakang hidup kita itu tidak gampang. Nah Bapak Ibu itulah latar belakang saya pikir kekecewaan yang sungguh eksistensial, sungguh manusiawi, sungguh perlu dimengerti dan memang lazim terjadi pada semua manusia Bapak Ibu. Kita tentu bisa membicarakan banyak sekali bentuknya. Dan setiap kita pun mungkin mengalami dalam bentuk berbeda Bapak Ibu. Tapi saya pikir seperti kisah ini berjalan, kita tidak berhenti di sini. Kita akan melihat perjumpaan mereka dengan Yesus. Rupanya itu mengubah sesuatu Bapak Ibu. Sama seperti beberapa level kekecewaan atau peristiwa atau hal yang membuat mereka itu kecewa. Perjumpaan dengan Yesus pun beberapa level Bapak Ibu. Juga beragam levelnya. Pertama kita disuguhkan apa? Perjumpaan yang asing. Ketika mereka berjalan datanglah Yesus di situ. Ini siapa ini? Bahkan tidak tahu kisah besar di Yerusalem begitu kan? Ini siapa? Perjumpaan itu asing Bapak Ibu. Tapi keasingan semacam ini disebabkan oleh apa Bapak Ibu? Alkitab mencatat di ayat 16 ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Nah, ini para ahli berdebat Bapak Ibu ini apa maksudnya dan kira-kira teman-teman dari cukup mayoritas berkata ini jangan-jangan Tuhan yang menyebabkannya Bapak Ibu. Tuhan sengaja membuat mereka itu tidak mengenalinya supaya Tuhan ingin mengajari mereka lebih dalam Bapak Ibu. Apapun itu Bapak Ibu, kenyataannya adalah teks kita berbicara mereka nggak mengenal Tuhan Yesus. Nggak mengenali. Meskipun udah bergaul lama Bapak Ibu ya, sudah mendengar ajaran Tuhan lama, mereka nggak mengenali. Kita bisa berspekulasi mungkin rupa kebangkitan itu berbeda, ada hal ini itu, tapi itu spekulasi Bapak Ibu, kita nggak tahu. Yang jelas yang kita tahu mereka tidak mengenali
Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mungkin juga Bapak Ibu, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, perjumpaan kita nggak kenal Tuhan sungguh loh Bapak Ibu. Ya kan? Baik itu dalam kekecewaan kita, di dalam persoalan hidup kita, ataupun bahkan dalam kehidupan rohani kita yang seperti ini, berjalan demi berjalan. Kadang-kadang kalau Tuhan datang, kita bisa tanya, kita kenal nggak sebenarnya Tuhan Bapak Ibu? Kita gampang berkata, orang-orang di pedalaman yang belum dengar Injil nggak kenal Tuhan. Oke Bapak Ibu, tapi pertanyaannya untuk kita kenal Tuhan nggak Bapak Ibu kalau dia datang? Kalau kita berjalan di pasar hari ini, dia datang, kita kenal nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, ini ada sebuah lukisan, saya suka sekali Bapak Ibu. Ditulis oleh seorang pelukis di Filipina Bapak Ibu, yang namanya Immanuel Garibay. Bapak Ibu tahu judul lukisannya itu? Judul lukisannya singkat, padat, jelas. Emmaus. Coba saya kasih Bapak Ibu waktu beberapa detik untuk amati lukisan ini. Apa yang mengejutkan, apa yang kira-kira aspek seni yang membuat Bapak Ibu tertarik atau apa Bapak Ibu? Beberapa menit kalau mau komentar Bapak Ibu. Jadi mungkin ini figur berbaju merah, tangannya ada bekas paku Bapak Ibu ya. Wah, mengejutkan itu. Siapa? Gitu kan. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Wah, ini warung kopi mungkin ya Bapak Ibu ya. Ini sih warung kopi depan sana Pak, mirip ini saya udah tahu nih. Bahkan ini teman-teman di luar gitu kan, bisa jadi Bapak Ibu ya. Apa? Ada lagi yang lain Bapak Ibu, ingin komentari ini lukisan. Bapak Ibu, Immanuel Garibay hidup di masa, masih hidup dia maksudnya, ketika Filipina mayoritas Kristen, kebanyakan Katolik tapi juga ke Protestan Bapak Ibu. Memahami, menghayati iman Bapak Ibu sebagai komunitas gereja yang sereligius mereka bisa, begitu kan. Mayoritas percaya kepada Tuhan, tahu Tuhan itu ajarannya bagaimana dan sebagainya Bapak Ibu. Tetapi ada satu persoalan yang menggelisahkan Immanuel Garibay, yaitu stigma-stigma tentang orang-orang tertentu. Salah satunya adalah kalau perempuan berpakaian seperti ini pasti perempuan gak baik. Entah itu pelacur, entah itu apa, pokoknya kalau sudah berpakaian terbuka, duduk di depan umum rame-rame pasti gak baik. Ketika dia membaca teks Emmaus Bapak Ibu, bagaimana kalau terjadi Tuhan justru hadir dalam bentuk begini? Bapak Ibu kenal gak itu Tuhan? Bapak Ibu, kalau Tuhan hadir melalui wajah kernet di depan, Bapak Ibu kenal gak? Oh Bapak Ibu, jangan-jangan kita gak lebih baik loh dari dua murid itu. Jangan-jangan kita lebih ignorant dari mereka Bapak Ibu. Kedua murid itu masih menunjukkan sisi hospitalitasnya, berbicara, mengundang. Tapi ketika Tuhan Yesus hadir dengan wajah Bapak Ibu, yang selama ini sudah kita berikan stigma, orang ini pasti orang jelek, nggak mungkin dia itu percaya Tuhan. Dia hadir dalam bentuk begitu, Bapak Ibu kaget nggak? Mau percaya nggak? Oh jangan-jangan kita malah bilang, Tuhan nggak boleh. Tuhan itu harusnya muncul dalam figur begini-begini. Bapak Ibu, kisah ini mengajarkan kita, kadang-kadang Tuhan mungkin hadir dalam hidup kita melalui wajah, melalui bentuk yang kita nggak kenal Bapak Ibu. Kebangkitan Tuhan yang mengubahkan realita hidup kita yang berdosa itu juga ingin mengubahkan sudut pandang kita terhadap karya Tuhan. Mungkin selama ini kita mengalami Tuhan itu harusnya kerjanya udah ada pola, harusnya begini-begini. Ketika Tuhan keluar dari pola, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, kita kaget Bapak Ibu. Enggak kenal. Tuhan bisa hadir dalam bentuk wajah seorang asing Bapak Ibu. Seorang filsuf terkenal Bapak Ibu ya, Immanuel Levinas berkata Bapak Ibu, wajah orang asing itu adalah wajah ilahi bagi saya. Karena ia akan mengajari saya bagaimana Tuhan berkehendak atas hidup saya. Tapi kadang-kadang kita berpikiran seperti filsuf yang lain lagi Bapak Ibu. Ada seorang Perancis namanya itu Jean-Paul Sartre Bapak Ibu ya. Orang Indonesia suka bacanya Sartre ya Bapak Ibu ya. Dia bilang begini, wajah orang asing adalah neraka bagiku Bapak Ibu. Jadi dia selalu curiga terhadap orang asing. Pokoknya orang asing itu berusaha menerkam seperti singa begitu ya Bapak Ibu ya. Dia punya pasangan juga orang pintar Bapak Ibu ya, namanya Simone de Beauvoir.
Juga sama Bapak Ibu, wah jangan-jangan kita ini berteman, kita ini saling mencintai tanda petik itu karena memang ada kepentingan masing-masing aja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat hidupnya mereka berdua itu ya, pasangan itu, lu mau selingkuh, mau apa terserah. Tapi kita tetap bercakap-cakap karena dalam hubungan itu tetap curiga Bapak Ibu. Jangan-jangan dia ini mau nerekam saya begitu kan. Atau kita kadang melihat sesama orang asing itu begitu Bapak Ibu. Atau seperti Levinas yang cukup banyak mencerminkan ini. Allah bisa hadir melalui wajah orang asing Bapak Ibu. Wajah orang asing. Bahkan dalam kasus ekstrim Immanuel Garibay. Kalau Tuhan mau hadir dalam bentuk begitu, siapa mau larang Bapak Ibu? Kita berhak nggak bilang nggak boleh Tuhan, berhak nggak Bapak Ibu bilang gitu? Berhak nggak Bapak Ibu? Itu yang mungkin dipikirkan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Tuhan kok jadi anak kecil begitu kan, lahir nggak boleh gitu. Teks kita nggak berhenti di situ juga Bapak Ibu. Wah, teks kita berkata, setelah perjumpaan yang asing itu Bapak Ibu, Tuhan berkasih karunia. Tuhan menyatakan dirinya Bapak Ibu. Aletheia Bapak Ibu ya. Gereja ini namanya GKRI Aletheia Bapak Ibu ya. Aletheia itu apa Bapak Ibu? Kebenaran yang kita pahami. Tapi aletheia sendiri maksudnya apa? Penyingkapan Bapak Ibu ya. Makanya kebenaran itu adalah penyingkapan dari yang kita nggak tahu. Makanya kalau kita Tuhan singkapkan itu kebenaran maksudnya. Seperti yang terjadi di sini Bapak Ibu. Tuhan menyingkapkan kepada mereka, ini aku Bapak Ibu. Perjumpaan yang semacam ini yang bermakna Bapak Ibu. Ketika Tuhan menunjukkan dari orang asing menjadi orang yang dikenal. Ketika ia itu asing kita mulai bisa merangkulnya, kita bisa mulai mengenalinya. Dalam kasus Immanuel Garibay Bapak Ibu, mungkin orang-orang yang kita punya stigma itu kita asing Bapak Ibu. Tapi kita bisa mulai mengenali wajah Yesus di situ. Itu adalah penyingkapan Bapak Ibu. Penyingkapan akan kebenaran karya Tuhan. Dan teks yang kita baca mengatakan ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Kita juga nggak tahu persis Bapak Ibu ini memecahkan roti ini rujukannya apakah kepada beberapa waktu sebelumnya Tuhan Yesus memecahkan roti di Paskah itu, atau bahkan ada ahli yang ngomong rujukannya memecahkan roti waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena itu sangat membekas, Bapak Ibu ya bayangin 5.000 orang kan, membekas sekali. Ya nggak tahu persis rujukannya kemana, tetapi yang jelas karya Allah yang membukakan mata, yang menyingkapkan itu yang penting Bapak Ibu. Dan menarik, kitab suci berkata, itu bukan waktu dipecahkan aja roti itu. Mereka sudah merasa hatinya berkobar-kobar Bapak Ibu. Pada waktu mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi yang salah di mana Bapak Ibu? Yang salah di mana? Awalnya mereka nggak mengenali Tuhan karena mereka masih sangat occupied dengan ekspektasi mereka tadi ya. Tuhan mestinya begini, begitu Tuhan tidak dikenali Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, itu mungkin punya dasarnya dalam kitab suci. Ini trikinya Bapak Ibu menjadi seorang Kristen. Menjadi seorang Kristen itu alih-alih kita adalah seorang yang diberikan job desk, ini tugas A, B, C, D. Kita lebih ke arah orang yang Tuhan ajak berelasi untuk saling mengenal Bapak Ibu. Makanya salahnya di mana Bapak Ibu? Kalau boleh pakai kata salah Bapak Ibu. Salahnya adalah mereka tidak melihat kitab suci mungkin dari sudut pandang Tuhan Yesus. Pengharapan mereka Tuhan membebaskan ada di kitab suci Bapak Ibu. Kita bisa cari Bapak Ibu. Tetapi apakah itu dibaca, dilihat dari kacamata Tuhan Yesus? Itu pertanyaannya Bapak Ibu. Karya Tuhan, pengenalan akan Tuhan bisa tersingkapkan. Kalau kita mau belajar melihat realita hidup kita dari kacamata Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kita baru mengenali dia dengan sungguh kalau kita coba pakai kacamatanya Tuhan Yesus. Tapi ini juga sangat-sangat tricky Bapak Ibu ya. Bagaimana memahami atau belajar melihat dari kacamata Tuhan Yesus Bapak Ibu. Apakah menjadi Kristen puluhan tahun itu jaminan Bapak Ibu? Saya sudah jadi Kristen 20 tahun, 3 tahun. Apakah menjadi jaminan apa yang saya lihat itu adalah yang Tuhan Yesus lihat Bapak Ibu? Jaminan enggak Bapak Ibu? Ini orang-orang yang makan tidur bersama Tuhan Yesus loh Bapak Ibu. Masih enggak jaminan. Terus bagaimana caranya kita bisa Bapak Ibu belajar melihat dunia, realita melalui kacamata Tuhan Yesus Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak Ibu kita melihat bagaimana Tuhan memulihkan mereka. Bagian ketiga Bapak Ibu. Kitab suci mencatat Bapak Ibu ini kata yang keras sekali. Mengapa para murid itu disebut bodoh? Ya Bapak Ibu ya. Ketika berjalan mereka bercerita Tuhan Yesus bilang dasar kamu bodoh. Wah Bapak Ibu bisa bayangin gak dibilang bodoh sama orang asing Bapak Ibu. Gitu ya.
mungkin saja sekilas lewat. Tetapi kalau lagi cakap-cakap dasar goblok, wah, rasanya gimana ini orang asing ini gimana Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu kalau kita lihat lebih cermat Bapak Ibu, selain kedua murid ini yang pernah disebut bodoh sama Tuhan, siapa lagi Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu kalau masih ingat? Ada Petrus ya. Pernah ditegur demikian, jangan kamu sesat. Bodoh begitu kan. Tuhan gak berkarya begitu. Dan itu rupanya adalah awal Bapak Ibu. Tuhan Yesus membukakan mata mereka kepada sudut pandang Tuhan Yesus. Poinnya apa Bapak Ibu? Awal pemulihan atau awal pengenalan kita akan Tuhan. Belajar melihat dari kacamata Tuhan Yesus. Itu diawali dengan membuka diri untuk ditegur, dikoreksi oleh Tuhan. Terus menerus Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menjadi Kristen kita sudah tahu atau memastikan bahwa Tuhan itu harus begini, begitu dan sebagainya Bapak Ibu. Dan kita merasa kalau Tuhan itu bekerja di luar itu problem untuk kita. Nah Bapak Ibu, Tuhan itu bekerja di luar cara kita bisa membayangkan. Kecuali Tuhan singkapkan, semuanya akan terlihat mungkin membingungkan Bapak Ibu. Dan Tuhan akan menyingkapkannya. Sekarang bagian kita Bapak Ibu, buka diri untuk Tuhan koreksi. Jangan-jangan saya puluhan tahun jadi Kristen itu Kristen versinya saya ya. Tapi apakah itu semata-mata salah Bapak Ibu? Enggak juga. Karena kehidupan manusia Bapak Ibu baik secara rohani dan secara fisikal, Bapak Ibu secara fisik kan begitu kan. Anak bertumbuh kan enggak langsung pada pemahaman yang langsung utuh Bapak Ibu ya. Atau dewasa kan. Anak kan bertahap Bapak Ibu. Anak kalau kita lihat dia berkembang, ada masa-masa tertentu dia ngotot sama kita kan Bapak Ibu ya. Karena realita dunia dia lihat dari sudut pandang kacamatanya, ya begini yang betul Bapak Ibu. Ya kan? Tapi semakin bertumbuh, dia menyadari, oh enggak gitu, hidup itu kadang-kadang enggak begitu ya. Hidup itu kadang enggak sehitam putih begitu Bapak Ibu, betul ya? Hidup itu kadang-kadang ada abu-abunya kan gitu kan. Hidup itu kadang bukan soal boleh tidak boleh juga kan begitu. Tetapi ada hal lain Bapak Ibu ya. Kan kita kadang bertumbuh kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Enggak boleh main sepeda malam-malam gitu kan. Oh iya anak bilang enggak boleh. Bapak Ibu ngebayangin enggak sampai nanti anak Bapak Ibu umur 20 begitu kan. Tolong dong belikan sesuatu, enggak boleh malam-malam keluar. Wah kita kan enggak mengharapkan itu kan Bapak Ibu kan. Kenapa enggak boleh keluar malam-malam? Papa mama ngomong waktu saya kecil enggak boleh keluar malam-malam. Wah enggak. Waktu itu diomongin, waktu dia umur berapa kan gitu Bapak Ibu. Waktu kita punya pemahaman mau kita begini begitu pakai kacamata kita. Jangan-jangan memang Tuhan izinkan fase pertumbuhan rohani kita, iman kita di situ. Tetapi semakin bertumbuh kita mau minta Tuhan koreksi Bapak Ibu. Bahkan sampai kita terbuka Tuhan ngomong dasar bodoh kamu. Goblok kamu orang Kristen. Dan itu menjadi titik awal Tuhan memulihkan Bapak Ibu. Itu bisa apa aja. Termasuk Bapak Ibu ya agak ekstrim. Itu juga bisa tentang apa? Apa yang kita mungkin yakini, doktrin yang kita pelajari mungkin dari gereja tinggalkan ratusan tahun Bapak Ibu. Dan mungkin perlu menjawab konteks yang lebih nyata hari ini. Bukan lagi konteks abad ke-12, ke-11. Abad 11 mungkin gak ada AI Bapak Ibu ya. Gitu kan? Kita gak mikirin dilarang mencuri itu seperti abad 12 misalnya. Tapi lain sekarang. Jadi prinsipnya Bapak Ibu, Tuhan hadir dalam hidup dua murid ini. Dia memulihkan dengan cara yang tidak biasa. Tuhan mengajari buka dirimu, Tuhan mau koreksi. Yang kedua Bapak Ibu, pemulihan itu terlihat Bapak Ibu dikatakan hati mereka itu berkobar-kobar Bapak Ibu. Allah itu bisa bekerja dengan berbagai cara, termasuk dengan cara yang bertahap Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berdoa pada Tuhan dalam persoalan hidup kita, dalam realita hidup kita. Kita pun pengennya instan Bapak Ibu kadang-kadang ya. Tuhan saya pengen ini. Tapi kadang-kadang Tuhan bisa kerja begitu, tapi kadang-kadang Tuhan kerja bertahap juga Bapak Ibu ya. Ingat Tuhan Yesus satu kali menyembuhkan seorang yang matanya itu buta Bapak Ibu ya. Ada persoalan dengan matanya. Tuhan Yesus bisa saja datang tanpa sentuh, tanpa apa, sembuh Bapak Ibu, bisa kan? Bisa Bapak Ibu, perempuan yang pendarahan itu bahkan Tuhan Yesus tanpa melihat dia pegang aja jubahnya kan, sembuh Bapak Ibu. Tetapi untuk orang yang buta ini apa yang Tuhan Yesus lakukan Bapak Ibu? Duduk, aduk-aduk tanah Bapak Ibu. Seolah-olah tanah itu punya kekuatan apa gitu kan.
kasih ke matanya sembuh. Tuhan Yesus bisa mengerjakan berbagai cara, termasuk ini Bapak Ibu. Ketika berkobar-kobar mungkin belum mengenal Tuhan dengan sungguh Bapak Ibu, ya kan? Ketika dipecahkan roti, oh iya ya, kita kan hati kita berkobar-kobar. Tuhan sudah bekerja dari situ Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita mengizinkan Tuhan mengoreksi kita, tapi kita juga mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan caranya Dia. Kadang-kadang instan, kadang-kadang bertahap Bapak Ibu. Kadang-kadang di tengah ketidakmengertian kita, kadang-kadang Tuhan bukakan pada waktunya. Tuhan bekerjakan kadang-kadang tidak harus kita ngerti dulu baru ini valid kerjaannya Tuhan. Bapak Ibu ya, enggak kan? Tuhan kadang akan singkapkan seperti kasus Yusuf. Oh iya ya, puluhan tahun saya mengalami ini untuk kebaikan sebuah bangsa rupanya. Tapi ada juga yang Tuhan kadang-kadang gak ungkapkan dengan sungguh Bapak Ibu ya. Hidup Musa itu sampai sekarang kalau saya baca, semakin juga membingungkan hidup Musa Bapak Ibu ya. Orang yang hidupnya naik turun sebagainya. Dan akhirnya dia apa? Tidak bisa masuk tanah perjanjian, ada di situ. Membingungkan Bapak Ibu ya. Tapi kadang-kadang Tuhan juga bekerja begitu Bapak Ibu. Apakah Tuhan harus pakai caranya Yusuf tuh? Akhir-akhirnya, oh iya Musa, mestinya begini begitu. Enggak juga Bapak Ibu. Tuhan bekerja bisa dengan caranya. Bisa bertahap, bisa mengungkapkan dengan cara yang kita enggak mengerti Bapak Ibu. Kalau kita mau pakai bahasa khotbah kita hari ini, pemulihan. Tuhan juga bisa memulihkan kita dari persoalan hidup, mungkin dari kekecewaan kita, dari mengikuti Tuhan yang kita enggak mengerti. Dengan perjumpaan yang penyingkapannya itu bertahap juga Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, kebingungan kita mengantar kita kepada yang terakhir. Mengapa Tuhan justru menghilang pada saat dia dikenali? Wah, ini dalam banget Bapak Ibu ya. Bisa jadi satu seminar sendiri untuk yang ini. Kenapa Tuhan justru menghilang ketika kita mengenali dia? Kadang-kadang hidup kita begitu Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada masanya kita Tuhan di mana? Saya udah jadi Kristen, udah mulai tahu nih, udah mulai ikut pelayanan nih, udah mulai mengorbankan segala sesuatu. Tuhan di mana? Gitu Bapak Ibu. Para murid sudah mulai mengenali dia. Dia malah hilang Bapak Ibu. Ada nggak masa-masa dalam hidup Bapak Ibu? Melayani Tuhan, bekerja keras untuk Tuhan. Baik di gereja ini, di tengah keluarga kita, pekerjaan kita setia pada Tuhan, menjadi saksi Tuhan Bapak Ibu. Tahu-tahu ada hal yang membuat kita itu, Tuhan di mana? Ada hal buruk yang terjadi membuat kita, Tuhan, saya lakukan segala sesuatu, saya udah mulai mengenal Tuhan sungguh. Saya udah bisa menerapkan hidup rohani yang menurut saya Tuhan inginkan. Tuhan malah hilang Bapak Ibu, hilang. Tapi mungkin disitulah Bapak Ibu, awal kedewasaan iman ya. Kadang-kadang anak kita setelah kita nggak perlu lihat-lihat, bisa main dengan temannya tanpa kita harus, itu tanda dia udah mulai dewasa, jangan-jangan Bapak Ibu. Ya, ketika anak kita masih kecil sekali, kita takutnya bagaimana kan, semua harus dilihatin, semua ini. Ada masanya dia udah mulai main sama temannya di luar. Kadang-kadang ngomong, kadang-kadang nggak ngomong, begitu kan. Pulang sekolah, mampir dulu ke sana ke sini. Jangan-jangan itu bukan tanda sesuatu yang menakutkan. Jangan-jangan itu tanda udah mulai dewasa Bapak Ibu. Jangan-jangan pengenalan akan Tuhan, kita udah mulai mengenali wajahnya Bapak Ibu. Tuhan tahu itu tanda kedewasaan Bapak Ibu. Tarik diri sebentar, lihat umatku ini gimana Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jadi dua murid itu Bapak Ibu ya, kita berimajinasi. Tuhan Yesus hilang nih Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu udah kenali, reaksi Bapak Ibu gimana? Wah mungkin sebagian, hantu kali ya begitu kan. Tapi sebagian mungkin, apa ya? Tapi apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Ini menarik. Mereka memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Tidak harus Bapak Ibu ya. Bisa saja besok harinya, bisa kapan aja, tidak harus malam itu juga. Gitu kan? Tapi mereka memutuskan itu dan itu adalah tanda mereka mulai mengenal kehendak Tuhan. Bahkan ketika Tuhan, tanda petik, tidak kelihatan oleh mereka Bapak Ibu. Dulu pemulihan kita harus membawa kita kepada kedewasaan iman Bapak Ibu. Yang mana kita bergumul dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan. Tuhan ingin kita bisa putuskan hal-hal yang sesuai kehendaknya. Kita tahu sudut pandang Tuhan, kita ngerti. Dan kita tidak selalu harus merengek-rengek pada Tuhan. Karena Tuhan gak kelihatan Bapak Ibu. Sama seperti anak-anak kita Bapak Ibu ya.
Mungkin itu tanda kedewasaan. Ketika Bapak Ibu nggak menyaksikan Tuhan dalam satu masa hidup Bapak Ibu. Coba kita tanya, Tuhan aku udah mulai gede kali ya? Saya udah mulai dewasa kali ya Tuhan ya? Tuhan ingin saya lakukan ini kali ya? Murid itu Bapak Ibu, Tuhan ingin saya balik kali ke Yerusalem ya? Bisa aja Tuhan ingin saya malam ini istirahat dulu kali ya, besok baru ke Yerusalem. Bisa aja Bapak Ibu ya. Tapi mereka memutuskan itu. Dan para murid di Yerusalem mendapatkan berita sukacita. Dikonfirmasi Tuhan telah bangkit Bapak Ibu. Ayat terakhir Bapak Ibu, izinkan saya bacakan untuk Bapak Ibu. Lalu bangkitlah mereka Bapak Ibu ya. Enggak ada yang suruh. Ingat ya Tuhan Yesus enggak suruh. Tuhan Yesus hilang begitu aja. Mereka bangkit. Dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu Bapak Ibu. Mereka berkumpul. Kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ini pilihan mereka ketika mereka justru mulai dewasa dalam imannya. Pemulihan membawa pada kedewasaan iman. Bapak Ibu saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu alami dalam hidup Bapak Ibu ya. Sepanjang mengenal Tuhan. Goncangan itu adalah fenomena kehidupan umat manusia termasuk anak-anak Tuhan yang wajar Bapak Ibu. Dalam pengertian karena kita kadang berespektasi Tuhan bekerja dengan cara tertentu. Dan ekspektasi itu mungkin berdasar pada Alkitab. Seperti kedua murid itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu di tengah kebingungan ini dan itu. Ayo mulai cari jangan-jangan Tuhan di sekitar kita. Mari mengenali karya pola Tuhan bekerja. Cara Tuhan ingin menyapa kita. Mungkin melalui wajah orang asing. Mungkin melalui cara yang asing. Mungkin melalui hal yang kita gak bayangkan. Dan melaluinya kita mau terbuka ditegur oleh Tuhan. Bahkan bodoh kamu. Dan endingnya kita mau belajar dewasa Bapak Ibu. Ketika Tuhan seolah-olah hilang. Jangan-jangan itu tanda kedewasaan. Tuhan ingin kita bertindak sesuatu. Karena kita udah mengenal dia. Mari kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Ya Tuhan kami sudah membaca firman-Mu. Merefleksikan banyak hal dari pengalaman kedua orang murid itu Tuhan. Kami tidak mengenal siapa mereka Tuhan. Kami tidak tahu alasan mereka berjalan ke Emmaus Tuhan. Kami tidak tahu alasan Engkau meninggalkan mereka di tengah pengenalan mereka mulai terbentuk. Tapi apa yang kami tahu Tuhan saat ini perjumpaan kami denganmu ingin kami koreksi Tuhan. Kami ingin terbuka Tuhan menegur kami. Kami ingin Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan kami ingin Tuhan menuntun kami kepada kedewasaan iman. Dan kiranya ada persoalan dalam hidup, ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami hari ini. Kami ingin serahkan ke dalam hadapan Tuhan. Dan kiranya apa yang kami kerjakan ya Tuhan kami lakukan sungguh berkenan di hadapan-Mu. Sungguh menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan untuk pokok doa kita, Bapak sekalian. Tuhan Yesus terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Terima kasih juga hamba-Mu, Bapak Bro Eko Saputra yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tolong hamba-Mu di dalam keluarga, sebagai suami, sebagai papa, ganti istri dan anak, dan juga rencana pelayanan ke depan. Tuhan yang boleh menolong hamba-Mu untuk bisa terus Tuhan pakai hamba-Mu luar biasa, menjadi berkat bagi banyak gereja, bagi banyak mahasiswa, bagi banyak orang Kristen. Dan Tuhan juga boleh menolong setiap pergumulan dihadapi oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk Oma Hari yang dimana sudah selesai operasi. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan selama operasi akhirnya bisa berjalan dengan baik. Berdoa supaya pemulihan ini Tuhan boleh nyatakan kepada Oma Hari. Berkati juga yang mendampingi. Kami juga teringat juga Oma Rosi yang saat ini masih proses pengobatan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong Oma Rosi di tengah-tengah sakitnya. Saya percaya Tuhan hadir dan Tuhan berjumpa akan menyapa Oma Rosi. Dan Oma Rosi juga boleh akhirnya mengalami perjumpaan yang nyata dan dikuatkan dan ditolong oleh Tuhan. Berkati juga untuk Bapak Mahendra yang saat ini akan menjalani operasi tulang belakang. Minggu depan ada jadwal operasi. Kami berdoa supaya Pak Mahendra dalam 1 minggu ini mempersiapkan diri semua
administrasi, semua persyaratan yang disiapkan, Tuhan tolong. Selama dan pada saat operasi, pada hari hanya, hamba-Mu boleh melewati dan Tuhan tolong mengalami pertolongan Tuhan. Berikan ketenangan, mohon kuasa Tuhan atas hidup Pak Mahendra. Sehingga operasi berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga setiap anak-anak kami yang saat ini menghadapi ujian kelulusan, ujian masuk perguruan tinggi. Kami berdoa supaya anak-anak kami boleh sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh, bertanggung jawab atas pendidikan mereka. Mereka bisa membagi waktu dengan baik. Mereka tahu bahwa pendidikan sangat penting dan pendidikan adalah berkat Tuhan. Supaya mereka boleh menghargai kesempatan ini, menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, belajar dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya mereka bisa lulus ujian, mereka bisa masuk ke perguruan sesuai dengan jurusan yang mereka minati. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang kami tidak sebut satu persatu pergumulan kami masing-masing. Kami tahu bahwa kami banyak pergumulan, kami sedang mengalami pergumulan, atau kami sedang menyelesaikan pergumulan ini. Dan biarlah oleh pergumulan Tuhan, kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan akan menolong kami, menguatkan iman kami, bahkan memurnikan iman kami. Mulai pergumulan ini juga kami semakin didewasakan ya Tuhan. Berdoa untuk program pelayanan gerejawi, di mana nanti setelah ini ada rapat, berbicara tentang prosata 1 tahun ke depan ini Tuhan. Supaya program-program yang ditentukan, program yang sangat penting, dan program yang boleh bermanfaat, menumbuhkan iman jemaat, supaya kami tidak banyak program, tapi program yang kuat, yang boleh benar-benar menjalankan sesuai dengan visi misi gereja ini. Tuhan, kami berdoa setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, kami berdoa untuk Michael Tri Anugrah 13 April, Bapak Eka Wayu 15 April, Ibu Heni Chin 16 April, Renhat Mulyono 17 April. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keempat hamba-Mu ini, khususnya untuk hamba-Mu yang sudah berkeluarga, Bapak Eka Wayu dan Ibu Heni. Tuhan berkati supaya mereka boleh menjadi suami atau istri yang baik, papa mama yang setia kepada Tuhan, sehingga mereka sejak kecil mereka boleh mengajari iman kepada anak-anak mereka. Berkati pergumulan mereka masing-masing, berkati kesehatan mereka. Kami berdoa juga untuk Michael Tri Anugrah dan Reinhardt Tuhan, untuk mereka yang masih terus berjuang, untuk Michael yang bekerja supaya Michael sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan biar melibatkan Tuhan dalam setiap kerjanya Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan membuat dia berhasil. Dan kami berdoa juga Reinhardt, Ray, supaya dia bisa belajar dengan baik, rencana ke depan, studi ke depan, pergaulannya juga Tuhan tolong, ya terutama imannya, Tuhan juga boleh menumbuhkan iman mereka, semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kami berdoa. Bapa kami surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Bruri yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ya, kita doakan supaya Pak Bruri bisa menjadi berkat di sekolah-sekolah teologi atau dimanapun. Mari kita akan memberikan persembahan Bapak sekalian. Saya akan bacakan Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Amsal 3 ayat 9 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita siapkan diri untuk memberikan persembahan. Kita nyanyikan pujian. Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang
Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menundukkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia mendudukan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur, anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratap-ratapku kini jadi tarian indah bagiku. Kita berdoa untuk persembahan. Minta Pendeta Agus bisa berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberkati kami dan kini saatnya kami mengembalikan sebagian dari berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya terus memakai keuangan yang ada untuk pekerjaan pelayanan semakin berkembang dan semakin memuliakan nama Tuhan. Memberkati yang mengelola dengan hikmat yang daripada Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Bapak sekalian, kita akan masuk dalam warta jemaat. Jadi hari ini saya menyampaikan warta jemaat. Ya, pertama-tama kami dari Bapak Gembala, semua hamba Tuhan, semua majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih Bapak Bruri dan bersama istri, anak-anaknya. Boleh melayani hari ini bersama dengan kita. Terima kasih untuk pelayanannya Pak Bruri. Sebagai informasi, Pak Bruri ada dosen saya dulu, juga dosennya Ko Bruri sempat ya, Ko-Rainer sama dosennya Lasso Debi. Dan sebelum jadi dosen itu teman kakak tingkat saya yang sama-sama dulu ambil kepiting dan segala macam ya, lama ya. Dan beliau saat ini sudah menyelesaikan PhD-nya di Norwegia, dari Norwegia, Eropa. Dan saat ini sedang akan mempersiapkan diri lebih banyak lagi waktu mengajar masih digumulkan tempat mana akan mengajar. Kita doakan Pak Bruri supaya jadi berkat. Beliau masih muda tapi sudah bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ya, istri dan anaknya juga diberi supaya kita doakan supaya bisa dampingi. Dan lupa saya, Alden bisa meneruskan semangat papanya. Jadi Pak Bruni memang dari sejak waktu kampus S1 saya cerita sedikit, itu hobinya baca Bapak sekalian. Kalau kami dulu lagi waktu istirahat, kami kalau main bola, main apa, pasti beliau ngapain? Baca buku dulu. Jadi di istirahat siang pasti baca buku. Kalau kita istirahat ya main, ya tidur gitu. Atau main game, tapi beliau pasti baca buku. Nggak heran, udah masih muda tapi sudah S3 saudara ya. Kita doakan beliau bisa berkat. Ada mau disampaikan Pak Gembala, warta jemaat, sebelum nanti kita masuk warta yang lain? Oke. Sebelum kita masuk yang video-video ya. Ya, sebelum masuk pembacaan, kita akan lihat video EBC dan pemuda ya, silakan. Pemerintahan gereja, otoritas atau pelayanan, pemimpin gereja, pelayan umat atau penguasa, kerajaan. Kata siapa kita harus menghormati pemimpin gereja? Apakah menghormati itu artinya selalu nurut? Apa menghormati itu artinya traktir makan dan kasih oleh-oleh? Apa maksudnya menghormati pemimpin gereja? Bagi para pemimpin, apa artinya memegang otoritas di gereja? Dalam kelas ABC kali ini, bertujuan untuk memahami otoritas gereja serta bentuk penghormatan yang benar agar jemaat menghargai otoritas pemimpin tanpa terjebak kultus individu. Pembahasan ini juga mengangkat isu masa kini tentang sistem pemerintahan gereja, episkopal, presbyterian, kongresional, dan one man show. Mari ikuti kelas ABC pada hari Jumat 24 April 2026 dengan tema Pemerintahan Gereja,
otoritas atau pelayanan bersama pembicara Pendeta Budiani SPAK. Tuhan memberkati. Ada lagi video yang pemuda? Ada, oke. Kita mengharapkan supaya Bapak Ibu bisa mengikuti kelas ABC dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Ingat, perjumpaan pribadi juga membuat kita semakin ingin mengenal ke Tuhan melalui kebenaran. Ada berapa warta lagi? Ada lagi yang kita lewatkan? Sudah? Ada, silakan bisa. Ya, persekutuan ibu-ibu PW Wanita, Unike, persekutuan wanita, bukan ibu ya, wanita, mengajak semua para ibu mengikuti retreat wanita tanggal 26 sampai 7 Mei di Villa HMD, Trawas. Nah, kontribusinya setiap orang dikenakan 100.000 Bapak sekalian. Murah sekali. Jadi untuk biaya makan sama transportasi 2 hari itu sangat murah. Jadi ibu-ibu dan para wanita di gereja Misi Aletheia bisa segera mendaftarkan diri ke Bu Sri atau Bu Erna, ya. Yang bapak-bapak nggak usah, hanya ibu saja ya. Terus ada lagi pengumuman? Oke, itu syut. Minggu depan ada aktivitas yaitu domba dan gembala. Kita akan mohon pemuda-pemudi bisa hadir karena ini aktivitas ini sebenarnya aktivitas yang pernah kita terapkan di kampus juga. Gembala domba ya, kita akan belajar sama-sama. Kita gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Michael Tri Anugrah 13 April, kemudian Bapak Eka Wahyu 15 April, Ibu Heni Chin 16 April, Renhat Mulyono 17 April. Para gembala, gembala sidang, para hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan Yesus menolong Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ada lagi? Oke. Tidak, oke. Saya sarankan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan. Ya Bapak Ibu, Saudara, kita akan membaca pelajaran kita. Minggu lalu sudah, tetapi oleh karena ada sesuatu terputus dia begitu ya. Silakan Mbak. Ya, apakah Allah itu? Mari kita baca. Allah adalah pencipta dan pemelihara, mencipta semua orang dan segala sesuatu. Dia kekal, tidak terbatas dalam kuasa dan kesempurnaan, hikmat, adil, dan kebenarannya. Tidak ada yang terjadi kalau tidak dari Dia dan oleh kehendaknya. Mari kita baca Mazmur. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Engkau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Nah, kita akan melihat penjelasan apa tadi yang telah kita baca dari Jonathan Edwards itu. Sang pencipta dunia pastilah juga pemerintah dunia. Dia yang berkuasa membuat dunia menjadi ada. Dia menetapkannya dengan teratur, pastilah memiliki kuasa untuk memerintah dunia, melanjutkan keteraturan yang sudah ditetapkannya atau mengubahnya. Dia yang pertama-tama mengadakan hukum alam, pastilah mengendalikan seluruh alam semesta dengan tangannya, sehingga jelaslah bahwa Allah menguasai seisi dunia untuk memerintahnya menurut kehendaknya. Carson mengatakan Allah dalam Alkitab Allah yang menjelaskan dirinya sendiri, bahwa Dia adalah kekal dan benar, Allah yang kasih, yang transenden, yang melampaui segala ruang waktu dan sejarah. Dia Allah yang imanen, yang dekat dengan kita, sehingga kita tidak terpisahkan olehnya. Dia ada di mana-mana, Dia tidak berubah, Dia benar, Dia dapat dipercaya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa berdiri semua. Kita akan mengucapkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita nyanyikan pujianku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kaum wanita saja. Pasrah sempurna, nikmat baru, suka surgawi melintahiku. Lagu malaikat sangat merdu, kasih dan rahmat besertamu. Sama-sama aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kaum laki-laki, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah bersama-sama. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari segala kemuliaan dan hormat kita kembalikan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon zaman sumber berkat. Mari saudara kita pulang dan ingatlah firman Tuhan bahwa kita yang dilanda oleh kekecewaan, mari kita siap disapa oleh Tuhan, kita berjumpa pribadi dengan Tuhan dan siap ditegur oleh firman Tuhan. Dan kita akan dipulihkan oleh Tuhan dan kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oh